Saya Deberlia Rambukori dengan NIM 1223010. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian kualitatif yang meliputi beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan filosofis penelitian kualitatif. Yaitu landasan filosofis adalah keyakinan mendasar tentang bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam penelitian kualitatif. Landasan ini mempengaruhi bagaimana peneliti memandang realitas, membangun pertanyaan penelitian, dan menginterpretasi data. Paradigma utama interpretisme memandang realitas sebagai konstruksi sosial yang dibangun melalui interpretasi individu peneliti berusaha memahami bahwa pengalaman mereka. Konstruktivisme mirip dengan interpretisme tetapi lebih menekankan pada proses kolaboratif dalam pembangunan pengetahuan. Peneliti dan partisipan bersama-sama menciptakan pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Positivisme meskipun lebih dominan dalam penelitian kuantitatif. Positivisme juga dapat mempengaruhi penelitian kualitatif, terutama dalam upaya mencari pola dan regularitas dalam data. Kritis menekankan peran kekuasaan dan ideologi dalam membentuk realitas sosial. Peneliti berusaha mengungkapkan ketidakadilan dan mempromosikan perubahan sosial. 3 sifat kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah memiliki 3 sifat dasar. Pertama, rasional, empiris, paradigmatis dapat diterapkan. Dan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan kuantitatif yaitu klasifikasi dan fenomena sosial, misalnya variabel interval, kekuatan korelasi antara variabel. Klasifikasi fenomena sosial variabel nominal dan ordinal tanpa pengukuran statistik. Kriteria kuantitatif dalam pengambil kesimpulan, misalnya sampling dan signifikan level. Sedangkan kriteria kualitatif misalnya kesepakan antar subjektif per-review. Kualitatif yaitu analisis data dimulai setelah proses pengumpulan data, sedangkan kualitatif analisis data dilakukan melalui sepanjang proses penelitian. Yang itu memiliki teknik dasar pengukuran dan analisis data yaitu uji hipotesa, reliabilitas, pengukuran validitas, tidak menggunakan standar-standar yang diakui bersama karena sangat tergantung pada logika. Kuantitatif yaitu hubungan antara peneliti dan yang diteliti, outsider yaitu jarak antar peneliti dan objek penelitian, sedangkan kualitatif insider tidak ada jarak tapi ada empati. Yang ketiga itu cara berpikir ilmiah dalam penelitian kualitatif. Cara berpikir yang menghasilkan suatu ilmu pengetahuan sesuai kaidah logika, bersifat empiris dan kritis serta sesuai dengan kebenarannya. Bagaimana cara berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah dilakukan dengan cara mengkombinasikan cara berpikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu bersifat umum, sedangkan induktif tidak bersifat umum. Aplikasi metode berpikir ilmiah yang pertama itu permasalahan atau latar belakang, rumusan, kajian pustaka itu teori membuat dugaan jawaban. Metode penelitian yaitu pengumpulan dan analisis fakta empirik untuk menguji dugaan jawaban. Verifikasi yaitu uji kebenaran teori dengan fakta empirik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. 3 tahapan umum penelitian. Yang pertama itu membuat rancangan penelitian, yang kedua itu melakukan penelitian lapangan, dan ketiga itu membuat laporan akhir. Yang keempat yaitu aspek struktur dan isi rancangan penelitian kualitatif. Yang pertama itu judulnya itu singkat, jelas, dan mencerminkan topik penelitian. Yang latar belakang yaitu menjelaskan konteks dan signifikansi masalah penelitian, rumusan masalah, pertanyaan spesifik yang ingin dijawab oleh penelitian, tujuan apa yang ingin dicapai oleh penelitian, manfaat bagaimana peneliti akan memberikan kontribusi bagi pengetahuan atau praktik, tinjauan pustaka, sintesis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, metode penelitian, pendekatan fenomenologi, studi kasus, grounded teori, entografi, dan lain sumber data, partisipan, dokumen, artefak, dan pengumpulan data, itu wawancara, observasi, analisis dokumen. Teknik analisis data yaitu analisis tematik, analisis wacana, analisis naratif. Cawan penelitian timeline yang menunjukkan tahapan penelitian dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan. Pembahasan. Bagian ini berisi ekstraksi dari temuan dan kaitan antara temuan hasil riset orang lain, hasil penelitian sebelumnya terkait dan kajian literatur teori, dan kemudian menjelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan atau pemanfaatannya. Dengan kata lain, bagian ini berisi analisis perbandingan hasil temuan penulis dan hasil temuan lainnya yang pernah dilakukan.
Temuan penelitian berisi penjelasan hasil dari penelitian lapangan atau data, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah diolah. Pembahasan berisi perbandingan antara temuan penelitian dan temuan penelitian lain dan atau pendapat dari para ahli di bidangnya. Ingat, data itu tidak sama dengan informasi. Kelima itu struktur dan isi laporan penelitian kualitatif. Pertama itu halaman atau judul, yang berisi abstrak. Yang ketiga itu kata pengantar. Dan bab 1 yang pendahuluan yaitu latar belakang yang mengisi rumusan masalah, tujuan penelitian. Yang bab 2 itu tinjauan pustaka, yaitu jawab sintesis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian. Yang bab 3 itu metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Dan bab 4 itu penelitian dan pembahasan, yaitu deskripsi temuan penelitian, interpretasi temuan, diskusi tentang implikasi temuan.